sejak bulan Maret ini kan pembelajaran di Pelita Hati karena pandemi ini berubah awalnya face to face terus berubah jadi online learning karena siswa nggak boleh datang ke sekolah. Nah itu bagaimana cara Miss Sally untuk mempertahankan kualitas pembelajaran supaya hasilnya ke siswanya, outputnya itu tetap optimal. Oke, jadi katakanlah perubahan ini begitu mendadak gitu ya, tiba-tiba gitu. Kita biasanya belajar ke sekolah, tiba-tiba harus menghadapi situasi seperti ini. Ya tentunya saya selaku Vice Principal of Curriculum di sini tentunya harus berpikir lebih keras gitu, bagaimana caranya supaya kualitas pendidikan khususnya di Pelita Hati tetap bisa berjalan dengan baik seperti sebelumnya meskipun dalam situasi pandemi seperti ini. Kami juga dari tim kurikulum tentunya ada mengadakan perubahan-perubahan seperti tulis seperti goal yang harusnya seperti ini sesuai dengan anjuran dari Menteri Pendidikan sendiri, harus menurunkan goal sedikit seperti itu. Kita harus merubah itu. Jadi saya dengan tim merubah sedikit kurikulum, tetapi tidak menghilangkan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Artinya materi-materi yang kita berikan tetap seperti biasanya, tapi kita maklumi karena memang kita nggak bertemu langsung dengan anak-anak gitu. Jadi kan sejak bulan Maret itu anak-anak nggak boleh sekolah, terus nggak boleh datang ke sekolah. Karena saya ngajar di toddler, jadi buat anak umur 2-3 tahun itu maksudnya kasihan banget gitu Miss, karena mereka kan dunianya masih harus main, mereka dunianya harus kumpul sama teman-teman, mereka dunianya harus belajar langsung di sekolah gitu. Karena mereka harus di rumah ini, kita harus benar-benar kreatif, benar-benar kasih pendidikan yang benar-benar baik walaupun memang caranya beda dari sebelumnya. Jadi untuk goal di preschool sendiri mereka sudah mau ikuti, mau menjawab, mau menyimak, itu saja sudah luar biasa untuk mereka gitu. Sedangkan dari guru-guru sendiri bagaimana anak-anak bisa lebih betah gitu ya di depan layar. Tentunya guru-guru juga harus berpikir keras bagaimana caranya supaya pendidikan melalui online class ini tetap menarik seperti itu. Nah tentunya saya sangat bersyukur bahwa guru-guru di Pelita Hati sangat kreatif sekali, mereka berpikir dengan cepat harus bagaimana, apa yang harus mereka lakukan, mereka sudah tahu tanpa harus diminta seperti itu. Jadi guru-guru dengan berbekal ilmu yang cukup menurut saya, berbekal ilmu yang mumpuni lah seperti itu, mereka mencoba untuk membuat video-video pembelajaran seperti itu. Kemudian membuat slideshow melalui PowerPoint dan lain-lain, dan itu ya alhamdulillah sangat membantu sekali seperti itu, membantu sekali anak-anak lebih tertarik mengikuti pembelajaran. Jadi tidak melulu gurunya menjelaskan, berbicara, anak-anak mendengarkan, nggak seperti itu, tetapi ada interaktif, ada selingan-selingan, ada video tutorial, ada mereka membuat sendiri, guru-guru di sini membuat sendiri dengan kreativitas masing-masing. Itu yang saya sangat salut sekali dengan guru-guru di Pelita Hati, mereka sangat luar biasa untuk hal itu gitu. Jadi untuk kendala selama pembelajaran online ini tentu ada ya, pasti ada kendala. Kalau dari anak-anak sendiri, biasanya mereka untuk usia ECP itu yang toddler sama playgroup, yang di usia 4 tahun ke bawah itu mereka tentu saja konsentrasinya kan hanya beberapa menit gitu ya. Jadi untuk di depan layar aja mereka itu untuk duduk tenang dan mau mengikuti biasanya hanya separuh dari jam durasi pembelajaran, katakanlah 10-15 menit seperti itu. Setelah itu kita harus menarik perhatiannya lagi supaya mereka mau menyimak lagi seperti itu. Kendalanya itu karena memang usia dan mood itu biasanya. Kalau udah rewel nggak mau ikut ya biasanya mereka orang tuanya izin, Miss maaf nggak bisa mengikuti karena rewel seperti itu. Dan nanti biasanya untuk anak-anak yang rewel ini biasanya nanti kita review lagi di pertemuan berikutnya, tunggu moodnya lah seperti itu. Yang penting mereka ngikutin aja sudah oke kalau menurut kita gitu. Jadi mereka harus kumpulin video, mereka harus submit tugas itu ke Miss-nya gitu.
Nah, kalau biar tetap optimal itu ya kita harus tetap semangat, kita harus tetap kasih semangat ke anak-anak, kita harus tetap kasih semangat ke orang tuanya. Jadi kalau umur toddler ini, mereka kalau online class harus ditemani sama orang tuanya. Kerja sama guru sama orang tua yang harus dijalin dengan baik gitu. Jadi kita harus juga berterima kasih sama orang tua yang sudah mau kerja sama sama kita untuk mendidik anaknya di masa pandemi ini. Kemudian yang kedua biasanya koneksi, kadang yang tiba-tiba terputus. Kalau itu memang kita nggak bisa namanya juga jaringan kadang-kadang terputus. Dan tapi sejauh ini sekolah kan memberikan fasilitas yang sudah maksimal. Sekolah memberikan fasilitas yang sangat membantu banget kita untuk pembelajaran online ini dengan memberikan Zoom Premium itu. Dan juga jaringan internet ditambah juga di sini, akhirnya semuanya bisa berjalan lebih lancar daripada sebelumnya seperti itu. Kita tadi kembali ke koneksi, kalau biasanya udah terputus gitu, ya kita improve lah Miss gitu, supaya anak-anak juga nggak terbesak, konsentrasinya juga nggak kelihatan kosong gitu ya. Kita tetap mengisi sambil menunggu supaya jaringan kembali normal lagi. Itu aja sih, tapi jarang banget. Kalaupun ada paling cuma beberapa detik saja, terus lancar lagi. Kalau hambatannya untuk di level toddler ini sih sebenarnya mungkin memang kreativitas ya, di situ yang harus kita kasih benar-benar ke anak-anak. Jadi mereka tuh suka yang fun, suka yang play, basicnya playing gitu kan. Basicnya itu pakai lagu, jadi bukan konsep yang belajar study gitu. Jadi memang gurunya harus kreatif, benar-benar kreatif. Terus juga jaga moodnya anak-anak gitu. Terus hambatannya mungkin kalau koneksi mungkin ya di situ. Terus kalau misalkan ada anak yang telat kumpulin tugasnya, itu kita harus yang benar-benar japri orang tuanya. Kita harus benar-benar ingetin orang tuanya terus gitu. Mungkin hambatannya di situ sih. So far di situ aja. Beberapa orang tua juga saking inginnya anaknya tetap mengikuti kegiatan online kelas ini, mereka membelikan gadget lagi seperti itu, atau mencarikan pendamping yang biasa nggak pernah dengan pendamping atau pembantu, misalnya mencarikan khusus untuk kegiatan online ini supaya anak-anak bisa tetap ikut meskipun tanpa orang tua, bisa mendampingi seperti itu. Dan dari pihak sekolah pun kami juga sangat berterima kasih karena sekolah sudah memberikan fasilitas yang sangat baik untuk mensukseskan kegiatan online class ini selama pandemi. Jadi menurut kami, dan mungkin ini juga menurut orang tua di Pelita Hati khususnya, ada pandemi dan tidak ada pandemi, kualitas pembelajaran di Pelita Hati tetap sama, tidak berubah. Untuk harapan kedepannya tentu saja nomor satu, semoga pandemi ini segera berlalu ya, harapan semua orang di seluruh dunia. Semoga pandemi ini segera berlalu, semuanya kembali normal, anak-anak kembali ke sekolah, kembali bertemu dengan teman-temannya, itu yang penting, dan guru-gurunya gitu. Kalau cuma belajar aja bisa di mana saja, kapan saja, bisa menggunakan media apa saja, tapi kalau sosialisasi mereka harus interaksi dan ketemu langsung dengan orang lain, teman-teman dan guru-gurunya di sekolah.